Baik, kita telah mempelajari wakaf, maka kita sekarang mempelajari caranya ibtidah. Baik, sudah disampaikan bahwa yang namanya wakaf kalau tidak sengaja kehabisan napas itu boleh di mana saja, bahkan di yang asyaddu qubhan sekalipun kalau tidak sengaja boleh tidak? Ya boleh lah, namanya juga nggak sengaja kok. Yang namanya nggak sengaja itu di luar kemampuan kita, itu namanya idtirari. Wakaf idtirari, maka boleh di asyaddu qubhan sekalipun. Jadi sebetulnya masalah wakaf itu ringan. Kenapa? Karena pada akhirnya secara hukum boleh berhenti di manapun. Secara hukum boleh berhenti dalam tanda petik ya, dimanapun ya, selama tidak sengaja. Tapi kalau yang sengaja ikhtiari harus yang ini. Ya, tam, kafi, hasan. Kalaupun mau dikobih, cari kobih yang paling ringan, aisar gitu ya. Cari kobih yang paling ringan, yang paling aisar. Yang jadi masalah kemudian setelah kita wakaf misalnya pada qobih yang aisar atau misalnya pada wakaf yang mafhum atau bahkan kita berhenti tidak sengaja pada yang asyaddu qubhan, pertanyaannya adalah mulainya dari mana? Itu pertanyaan besarnya, mulainya dari mana? Sebagian orang bilang ngulang satu kata Ustaz, ngulang dua kata, ngulang tiga kata. Pertanyaan yang ngulang berapa kata? Ya tergantung makna. Karena ibtidah sama dengan wakaf, mengikuti makna. Yang namanya ibtidah itu tergantung wakaf, mengikuti makna. Sebelum kita ke arah sana, kita bagi dulu secara umum. Ibtidah ada dua, ibtidah hakiki dan ibtidah idhafi. Ibtidah hakiki itu adalah lawan dari qata'. Berarti apa? Berarti ibtidah di mana kita mulai baca Al-Qur'an setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah ibtidah hakiki. Berarti syaratnya lawan dari qata'. Kalau qata' masih ketiga, syaratnya apa? Kapan kita boleh mengakhiri Al-Qur'an? Mengakhiri bacaan Al-Qur'an? Yang pertama di akhir ayat. Akhir ayat dulu. Yang kedua di akhir tema. Baik. Maka berarti ibtidah hakiki di mana? Kebolehan ibtidah hakiki harus awal ayat tuh. Harus awal tema. Maka sebaik-baik ibtidah hakiki adalah awal surah. Maka sebaik-baik ibtidah hakiki adalah awal surah. Jangan sampai mengandalkan halaman. Kebanyakan penghafal Quran hari ini mengandalkan halaman. Pokoknya ibtidah hakiki itu di kanan atas. Rakaat pertama, kiri atas rakaat kedua. Begitu. Atau setengah halaman. Itu menunjukkan bahwa dia sama sekali nggak paham Al-Quran. Sama sekali nggak paham Al-Quran. Karena kalau dia paham Al-Quran, dia tidak akan melakukannya. Ya. Boleh nggak mengacu pada halaman? Kalau memang pas dia adalah awal tema, ya nggak masalah. Tapi tidak setiap awal halaman itu awal tema. Jangankan awal halaman. Awal juz saja seperti yang telah disampaikan wal muhsanatu itu bukan awal tema. Itu bukan awal tema. Maka penting untuk memperhatikan mana awal-awal tema setiap Al-Qur'an. Taunya dari mana? Kalau dalam mushaf Indonesia misalnya ada tanda ain, tanda ruku'. Ya. Atau misalnya apa lagi? Misalnya kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengumpulkan tafsir per tema biasanya. Mau yang 2 ayat, mau yang 3 ayat. Satu tema kadang 1 ayat, satu tema kadang 2 ayat, satu tema kadang 5 ayat, satu tema kadang 10 ayat. Jadi beda-beda. Beda-beda. Misal di surah Al-Baqarah, tema pertama itu tentang orang-orang bertakwa. Dari ayat pertama sampai ayat kelima. Ini menceritakan orang bertakwa, 5 ayat. Tema kedua tentang orang kafir. Berapa ayat? 2 ayat saja, 6-7. Tema ketiga tentang orang munafik. Berapa ayat? 13 ayat sampai ayat 20. Paling banyak tuh. Beda. Yang pertama 5, yang kedua 2, yang ketiga 13. Kemudian berikutnya menceritakan Nabi Adam sampai akhir halaman. Ya. Kemudian berikutnya menceritakan keberuntungan orang-orang beriman. Itu cuma satu tema, satu ayat, wabasyir, satu ayat itu, satu tema. Ya. Kemudian menceritakan orang-orang fasik, ya kan? Beda-beda temanya, seperti itu. Jadi tema itu tidak bisa diukur dengan halaman, beda-beda. Tergantung apa? Tergantung
tergantung makna dan tafsirnya. Begitu. Adapun ibtida idhofi adalah berhenti setelah wakaf. Berhenti setelah wakaf. Kita wakaf di mana? Kehabisan napas kah, idtirari atau ikhtiar segala macam. Baru kita mulai. Mulainya dari mana? Maka sama seperti wakaf, ada yang tam, ada yang kafi, ada yang hasan. Jadi ada yang wakaf tam, maka berhenti setelah wakaf tam, langsung mulai kata berikutnya, pasti ibtidanya ibtida tam. Kalau kita wakaf pada yang kafi, kemudian langsung mulai dengan kata berikutnya, maka berarti itu ibtidanya ibtida kafi. Kalau kita berhenti pada wakaf yang hasan, itu harus ngulang atau boleh lanjut? Yang hasan harus ngulang atau boleh lanjut? Harus? Tergantung apa, Ustaz? Kalau di akhir ayat berarti. Oh, mumtaz, ahsan. Kalau di akhir ayat boleh langsung lanjut, maka itu ibtida hasan. Maka fawailul lil musallin. Waqaf. Maka alladzina hum an salatihim sahun, kita mulai dari situ, maka berarti itu adalah ibtida hasan. Karena secara makna belum kafi. Begitu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita berhenti pada yang qabih? Mulainya dari mana dong? Ya jangan langsung mulai, karena kalau langsung mulai ibtidanya berarti qabih juga. Berarti dari mana? Cari apa? Cari kalimat. Kalimat yang apa? Ya bebas. Mau kalimat yang tam, kalimat yang kafi, atau kalimat yang hasan. Bisa nggak masalahnya nyarinya? Bisa nggak nyarinya? Kebanyakan nggak bisa. Terus apa yang mesti kita lakukan? Ya belajar bahasa Arab idealnya. Belajar bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab itu hukumnya apa? Fardu atau sunnah atau fardu kifayah? Belajar bahasa Arab itu fardu ain, fardu kifayah atau sunnah? Hah? Belajar bahasa Arab itu fardu ain. Fardu ain. Yang nggak belajar bahasa Arab dosa. Sama yang nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali dosa itu. Belajar bahasa Arab itu fardu ain. Cuma levelnya berbeda-beda. Level orang awam minimal memahami bacaan sholat. Seminimal-minimalnya paham Al-Fatihah secara umum. Kenapa? Karena dalam salat itu zikir dan doa. Dan zikir dan doa tidak akan bernilai kecuali kalau kita paham makna globalnya minimal. Misal kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maknanya apa itu? Enggak tahu sama sekali, enggak dapat pahala. Tidak bernilai. Tapi kalau kita paham arah tujuan doa tersebut, dapat nilai. Kalau kita paham rinciannya, kata per kata dan juga makna tafsirnya, itu lebih bernilai lagi. Inilah yang membedakan doa dengan baca Quran, tilawah. Kalau tilawah nggak butuh makna. Tilawah itu 1 huruf 10 kebaikan. Itu kalau kita nggak paham maknanya 10 kebaikan. Kalau paham maknanya naik lagi. Tapi kalau doa butuh makna. Zikir butuh pemahaman terhadap makna. Makanya belajar bahasa Arab untuk tingkat dasar itu wajib. Bukan nahwu sorofnya, bukan ya. Tapi apa-apa yang dibaca dalam sholat, minimal makna globalnya tahu, minimal makna globalnya paham. Begitu. Baru kemudian kalau masalah nahwu sharafnya, kemudian masalah apa fiqhul lughahnya, yaitu udah fardu kifayah. Fardu kifayah. Oleh karena itu kalau kita ingin menjadi orang yang tepat dalam mengamalkan wakaf ibtida, wajib belajar bahasa Arab. Dilanjutkan dengan tafsir. Karena bahasa Arab saja kadang belum cukup. Enggak perlu belajar usul tafsir, tapi cukup baca penjelasan para ahli tafsir. Begitu. Karena orang awam itu tidak wajib mempelajari usul tafsir. Kenapa? Karena orang awam tidak wajib jadi ahli tafsir.
Tapi penuntut ilmu itu mesti mempelajari hasil tafsiran para ulama. Agar apa? Agar bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Nah itu diantara kenapa kok belajar bahasa Arab juga wajib menurut para ulama, karena diantara hak Al-Quran adalah tadabbur, dan kita nggak akan pernah bisa tadabbur kalau nggak paham bahasa Arab sama sekali. Bisa tadabbur nggak kalau nggak paham bahasa Arab? Nggak bisa lah sampai kapanpun. Tadabbur hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Maka berarti belajar bahasa Arab wajib. Kenapa? Karena apa? Kaidah fikihnya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak bisa kita sempurnakan kecuali dengan menyempurnakan sesuatu, maka sesuatu tersebut ikut wajib juga. Begitu. Loh terus gimana Ustaz? Saya sih udah belajar bahasa Arab Ustaz, udah menggugurkan kewajiban lah, cuma nggak paham tetap mencari mana yang tam, mana yang kafi, mana yang hasan. Woi jangankan kita, bahkan sebagian penuntut ilmu tingkat tinggi dan sebagian ulama saja kadang masih bisa sulit membedakan mana yang tam, kafi, yang hasan. Maka apa yang dilakukan? Kalau tidak memahami semua ini, maka berarti taklid kepada para ulama atau para qari. Para qori yang kita husnudzoni paham waqaf ibtida, bukan para qori yang sekadar terkenal doang tapi nggak paham waqaf ibtida. Karena banyak para qori zaman sekarang namanya qori tapi nggak paham waqaf ibtida, jangankan waqaf ibtida, tajwid aja nggak paham. Tapi namanya qori, dan itu banyak. Zaman sekarang asalkan suaranya enak, hafalannya banyak, qori langsung disebutnya. Padahal nggak paham tajwid, nggak paham waqaf ibtida. Tapi kadang-kadang qori berhentinya di tempat yang jauh, itu nggak kuat napasnya. Misalnya kalau kita berhenti sebelum itu tetap nggak ada contohnya jadinya, begitu ya. Maka berarti bisa taklid kepada mushaf waqaf ibtida. Mushaf yang mana? Yang manapun, ada banyak mushaf waqaf ibtida. Udah silahkan beli mushaf waqaf ibtida. Itu cara terakhir, jalan ninja terakhir bagi orang-orang awam, beli mushaf waqaf ibtida. Dah selesai, ya, selesai masalah. Jadi kalau ingin sempurna dalam ibtida, maka belajar bahasa Arab, dilanjutkan belajar tafsirnya. Nggak sanggup, belum bisa, masih tahap belajar di awal-awal, taklid saja dengan para qari. Kemudian kalau setelah itu juga masih kesulitan, silahkan beli mushaf waqaf ibtida. Nggak apa-apa, ikut aja apa kata mushaf di sana. Mushaf yang mana? Yang manapun. Begitu. Lalu kemudian kalau misalnya di mushaf juga masih terlalu jauh, kita nggak sanggup, dan ketika kita berhenti sebelum tanda baca pada mushaf, kita nggak tahu mesti mulai dari mana, maka lihat saja kata-kata sambung. Ini udah mentok banget ini. Sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Memperhatikan atau menjadi acuan kata sambung sebenarnya nggak boleh. Cuma kalau udah mentok banget nggak bisa sama sekali, cari wa, cari fa, cari thumma, cari illa. Dah gitu. Ini udah mentok banget ini. Sebetulnya nggak bisa, ini nggak bisa sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa. Ini cuma udah mentok banget. Kalau udah mentok banget ya udah. Tapi kayaknya jarang lah kalau nyampe sini. Insya Allah kalau udah pegang mushaf waqaf ibtida lebih jelas di sana. Tapi kalau ini seandainya di mushaf waqaf ibtida pun belum bisa menemukan solusi, ya sudah. Cari waw, cari fa, cari thumma, dan cari ila. Nggak ada juga. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak ada cara lain. Apakah ada kata-kata sambung selain ini? Ya ada, cuma jarang dalam Al-Qur'an ya. Kayak misalnya hatta bisa tuh. Hatta. Cuma yang paling seringan ini dalam Al-Qur'an, waw, fa, thumma, ila, paling sering. Begitu. Allah taala alam. Ini adalah ibtida. Ini adalah ibtida. Jadi hati-hati dalam ibtida. Dan ini banyak orang ya udah wakaf sembarangan, ibtidanya langsung aja begitu. Seperti sebagian orang awam kadang-kadang berhenti di akhir-akhir surah Al-Baqarah. Apa? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini satu kalimat sebetulnya, nggak bisa wakaf. Kalau doa di luar baca Al-Qur'an bebas.
itu karena kebiasaan zikir, tahlilan. Ya kalau lagi tahlilan berhenti kan? Gara-gara biasa tahlilan, baca Al-Quran ke bawah. Cara bacanya cara baca zikir, cara baca tahlilan. Padahal cara baca Al-Quran beda sama cara baca tahlilan. Begitu. Ini hati-hati. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati. Wakafnya mesti hati-hati, ibtidaknya pun mesti hati-hati. Ya, seperti itu.